Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di masa pandemi ini, teman-teman harus tetap semangat. Oke, hari ini kita akan melakukan praktikum teknologi sediaan fitofarmasetika ya, tapi secara online. Karena apa? Karena di masa pandemi ini kita memang tidak boleh untuk masuk ke kampus begitu ya. Jadi mau nggak mau praktikum harus tetap berjalan. Jadi kita melakukannya secara daring. Nah hari ini sebenarnya saya dan teman-teman sudah membuat video tutorial begitu ya. Tapi video ini akan kami bagikan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini saya baru akan menjelaskan teknis dari praktikum teknologi sediaan fitofarmasetika. Begitu ya teman-teman ya, sudah siap? Oke, kita mulai ya. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas kontrak perkuliahan dulu. Kontrak kuliah dulu. Oke, yang pertama, jumlah kehadiran itu 100% untuk mengikuti ujian. Nah, jadi teman-teman kalau sakit, kemudian ada saudaranya yang meninggal, itu boleh tidak masuk gitu, tapi dengan menunjukkan surat izin sakit atau surat kematiannya. Kemudian yang kedua yaitu batas tuntas nilai dinyatakan lulus adalah 60. Jadi kalau teman-teman nilainya kurang dari 60, maka akan mengikuti remedi begitu. Nah, remedi ini tidak menjamin teman-teman terus nilainya menjadi 60 ya, tetap nilai remedi itu ya apa adanya. Misalkan nilai remedinya itu dapatnya 40, 30, ya udah itu yang kita pakai. Jadi tidak menjamin oh saya remedi nih, berarti saya pasti lulus. Oh tidak ya. Jadi nilai remedi itu ya apa adanya. Kecuali misalkan malah nilai remedinya dapat 90 atau 80. Nah, itu tidak membuat nilai kalian juga seperti itu gitu ya. Jadi kalau nilai remedi dapatnya 80 atau 90 ya itu kembali ke batas tuntas 60. Jadi kalau teman-teman tidak ingin mendapatkan seperti itu ya berusaha dulu belajar. Semoga nilainya tuntas begitu ya, di atas 60 dapat 80 atau 90 begitu. Kemudian ada juga nilai perbaikan itu dari kuis atau tugas dari dosen pada saat perkuliahan begitu. Kemudian ini sudah ya, perbaikan nilai ini tidak menjamin nilai tuntas, ini tadi sudah. Kemudian apabila mahasiswa tidak mencapai nilai 60 setelah remedi begitu ya, setelah remedi nilai rata-ratanya tidak mencapai 60, maka mahasiswa tersebut harus mengulang di semester yang sama pada tahun berikutnya. Jadi ikut adik tingkat begitu ya. Kemudian skala yang digunakan ada 5 ya, seperti biasanya berdasarkan penilaian PAP. Yang A, nilai A itu 85 sampai 100, B 70 sampai 84, C 60 sampai 69, D nilai 1 sampai 59 dan E itu nilai 0. Jadi harapannya selama perkuliahan ini teman-teman serius dapat mengerjakan ujian, nilainya lulus begitu. Kemudian ujian diadakan 2 kali dalam 1 semester, ada UTS dan UAS. Kemudian sistem penilaian ya, penilaiannya nanti ada pretest 20%, keaktifan itu 5%. Jadi misalkan teman-teman bisa menjawab pertanyaan dosen, misalkan dosen memberikan soal, terus teman-teman langsung jawab dan betul, itu ada nilai keaktifan sebesar 5%. Kemudian laporan itu 25%, ujian 50%, jadi total 100%. Kemudian laporan itu nanti diketik sesuai format yang ada di buku petunjuk praktikum ya. Jadi buku petunjuk sudah saya bagikan di link Google Form, nanti silahkan di-download dan dibuka. Kemudian laporan ini dibuat secara kelompok ya, secara kelompok dengan halaman pengesahan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota. Ya, jadi kalau biasanya kan cuma buat laporan kelompok seperti biasa ya. Kalau sekarang saya minta laporannya itu ditandatangani oleh setiap anggota kelompok tersebut. Nah, nanti Koti membagi kelompoknya ya, silahkan dibagi Koti sendiri.
kelompoknya, anggotanya kelompok 1 siapa saja, silahkan dibagi sendiri. Nah, ini siapa nih ya yang kira-kira ekspresinya seperti ini? Yes, saya bebas dari buat laporan, lalalala. Nah, ini pasti ada gitu ya. Pasti ada mahasiswa seperti ini. Jadi dia itu cuman mengandalkan temannya untuk membuat laporan, dia sendiri bebas. Nah, biasanya seperti itu, teman-temannya pun juga ya mau gimana lagi, orangnya udah seperti itu, terus mau nggak mau namanya juga ditulis. Nah, sekarang tidak ya, nggak boleh. Jadi kalau nanti ya teman-temannya dicatat ya, kalau ada teman yang tipikal seperti ini ya, dia yang nggak mau mengerjakan laporan, nanti silahkan namanya tidak perlu ditulis di laporan. Nanti akan saya cek begitu ya, kelihatan dari apa? Dari tanda tangannya. Kalau itu nama tetap ditulis, boleh nama tetap ditulis, tapi tanda tangannya itu tidak ada. Berarti orang tersebut, mahasiswa tersebut tidak membuat laporan. Begitu ya, berarti tidak ada nilai di laporan. Jadi pokok bahasan praktikum Tech Fitovar kita selama 1 semester begitu ya. Yang pertama yaitu pembuatan simplisia. Jadi nanti teman-teman akan diajari cara pembuatan simplisia yang sesuai standar dan memenuhi mutu dari sediaan simplisia. Nah, nanti kita juga akan buat videonya ya, tapi tidak kami tampilkan hari ini, cuman nanti tetap akan kami share ke teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan ekstrak pare dan meniran yang nantinya akan kita buat kapsul. Jadi nanti kan namanya Tech Fitovar ya, jadi ada teknologi fitofarmasetik. Jadi nanti kita ada dosen tim begitu ya. Jadi saya nanti akan mengajari teman-teman nanti tentang ekstraksi. Nah, nanti untuk dosen timnya yang bagian teknologi nantinya akan membuat sediaan. Jadi nanti teman-teman bertemu dengan saya itu sampai ekstraksi saja. Begitu. Jadi nanti untuk formulasi dan untuk pembuatan sediaan kapsul, masker, seperti itu nanti teman-teman akan bertemu dengan dosen teknologi begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga nanti untuk pembuatan ekstrak bengkoang itu nanti akan digunakan untuk pembuatan sediaan masker ya. Jadi bengkoang nanti akan kita preparasi dan nantinya akan dibuat sediaan masker. Masker peel off tahu ya teman-teman ya. Jadi peel off itu nanti maskernya bisa dilepas tanpa menggunakan air begitu. Kemudian yang keempat yaitu pembuatan ekstrak sirih. Nah, nantinya ekstrak sirih nanti digunakan untuk pembuatan sediaan obat kumur dan hand sanitizer. Selanjutnya pembuatan ekstrak lidah buaya ya. Jadi nanti lidah buayanya juga akan digunakan untuk pembuatan sediaan sampo. Selanjutnya ada analisa mutu ekstrak. Jadi dari sekian ekstrak yang sudah kita buat nanti akan kita analisa mutunya begitu. Apakah memenuhi parameter standar atau tidak. Kemudian dilanjutkan untuk formulasi dan evaluasi sediaannya nanti dengan dosen teknologi ada 3 kali pertemuan ya, 3 atau 4 kali pertemuan. Nah, nanti silakan teman-teman setelah selesai praktikum dengan saya nanti silakan menghubungi dosen tim bagian teknologi. Sorry, saya lewat nih ya. Mana tadi ya? Jadi untuk bunga cengkeh itu pemanenannya ketika bunga masih masih kuncup. Jadi kalau masih kuncup itu kandungan minyak aslinya sangat tinggi. Sedangkan ketika sudah mekar, dia akan kualitas minyak aslinya akan turun. Jadi para petani pun sudah tahu ketika mereka panen itu ketika bunganya masih kuncup, baru mereka akan panen, dijemur dan diserahkan ke bagian produksi. Kemudian masuk ke sortasi basah ya. Jadi sortasi basah ini dimaksudkan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing serta bagian tanaman lain yang tidak diinginkan dari bahan simplisia.
Kotoran yang dimaksud dapat berupa tanah, kerikil, rumput atau gulma, tanaman lain yang mirip, bahan yang telah busuk, serta bagian tanaman lain yang memang harus dipisahkan dan dibuang. Tahap ini perlu dilakukan karena bahan baku Simplicia harus benar dan murni. Artinya berasal dari tanaman yang merupakan bahan baku Simplicia yang dimaksud dan bukan dari tanaman lain. Jadi ini sortasi basah ini lanjutan dari pengumpulan Simplicia ya. Jadi di sortasi basah ini apakah benar daun jambu biji yang kita pesan tadi itu benar-benar jambu biji begitu ya, tidak ada campuran daun salam atau daun-daun yang lain. Nah ini gambar bapak yang ada di samping nih ya, ini sedang memilah-milah daun yang benar-benar mau dipakai untuk pembuatan Simplicia. Jadi untuk rumput, kemudian untuk tanah atau bagian-bagian lain yang menjadi pengotor itu akan dibuang. Selanjutnya pencucian. Nah, pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lain yang melekat pada bahan Simplicia. Pencucian dilakukan dengan air bersih, bisa air sumber, air sumur, atau air pam. Bahan Simplicia yang mengandung zat yang mudah larut dalam air mengalir, pencucian dilakukan dalam waktu yang cepat. Supaya apa? Supaya senyawa-senyawa yang ada di dalam Simplicia tersebut tidak ikut mengalir pada akhirnya. Nah, pencucian sebaiknya dilakukan dengan air mengalir agar kotoran yang terlepas tidak menempel kembali, dan pencucian bahan Simplicia dalam jumlah besar dapat lebih efektif bila dilakukan dalam bak bertingkat yang menerapkan konsep air mengalir. Nah, ini gambar ini merupakan suatu industri obat tradisional ya, yang dia sedang melakukan pencucian ya. Jadi airnya ini air mengalir, kemudian ini ditiriskan begitu ya. Selanjutnya perajangan. Jadi banyak Simplicia yang memerlukan perajangan agar proses pengeringannya berlangsung lebih cepat. Perajangan dapat dilakukan secara manual atau dengan mesin perajang ya. Apabila terlalu tebal, maka proses pengeringan akan terlalu lama dan kemungkinan dapat membusuk atau berjamur. Jadi perajangan yang terlalu tipis juga akan berakibat rusaknya Simplicia dan kemungkinan kandungan kimia berubah karena oksidasi atau reduksi. Jadi sebelum kita melakukan perajangan ya, kita harus mengecek dulu Simplicia yang kita gunakan itu di standarisasi ya, di buku misalkan Farmakopeia Herbal Indonesia. Nah, di situ ada keterangannya berapa sih ketebalan yang harus kita gunakan untuk memotong suatu Simplicia. Misalkan ini ya, misalkan singkong harus 3-4 mm untuk rimpang ya. Rimpang-rimpangan itu 3-4 mm, nah sekitar seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau terlalu tebal nanti kemungkinan pengeringannya akan lama. Kalau terlalu tipis maka zat kimianya kemungkinan akan rusak begitu ya, karena teroksidasi. Nah ini secara manual bisa menggunakan pisau, dan secara pakai mesin ini bisa langsung teriris begitu ya, sudah disetting berapa ketebalannya. Biasanya kalau skala industri pakainya ya pakai mesin ya, kalau pakai manual ya capek begitu. Mohon maaf, kepencet. Gambar yang di atas itu menggunakan sinar matahari langsung, kemudian kalau yang di bawah ini menggunakan oven. Tapi kalau menggunakan sinar matahari kita juga harus cek suhunya ya, suhunya harus terkontrol begitu. Kemudian sortasi kering. Nah, tujuan dari sortasi ini untuk memisahkan benda asing seperti tanaman yang tidak diinginkan, pengotor-pengotor lain yang masih ada dan tertinggal pada Simplicia kering. Kegiatan sortasi kering dilakukan untuk menjamin Simplicia benar-benar bebas dari bahan asing. Kegiatan ini dilakukan secara manual. Simplicia yang telah bersih dari bahan asing kadang juga untuk tujuan tertentu, misalkan untuk memenuhi standar mutu, masih perlu dilakukan grading atau pemisahan menurut ukuran sehingga diperoleh Simplicia dengan ukuran yang seragam.
Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi setelah dikeringkan itu harus dicek lagi, disortasi kering. Jadi apakah kemungkinan masih ada pengotor-pengotor yang tertinggal pada Simplicia kering tersebut. Sehingga Simplicia yang kita dapat itu benar-benar sesuai dengan persyaratan mutu. Selanjutnya pengepakan dan penyimpanan. Jadi pengepakan atau bungkus yang paling lazim digunakan yaitu karung goni. Jadi sering juga karung atau kantong plastik, peti atau drum dari kayu, atau karton dan drum atau kaleng dari besi yang berlapis. Beberapa Simplicia terutama berbentuk cairan dikemas dalam bentuk botol atau guci porselen. Kemudian untuk Simplicia akar, rimpang, umbi, kulit akar, kulit batang, kayu, daun, herba, buah, biji, dan bunga sebaiknya dikemas dalam karung plastik. Untuk bahan yang tidak tahan panas terhadap sinar, misal mengandung vitamin, mengandung pigmen, minyak, diperlukan wadah seperti aluminium foil, plastik, atau botol yang berwarna gelap. Kemudian Simplicia yang mudah menguap, Simplicia yang mudah menyerap uap air perlu dibungkus rapat dengan karung atau karung plastik dalam peti drum atau kaleng berlapis besi. Seringkali perlu diberi kapur tohor sebagai bahan pengering. Tahu ya teman-teman, kapur tohor itu semacam kayak silika yang ada di kotak sepatu yang teman-teman punya itu ya, silika gel, itu sering disebut dengan kapur tohor. Kemudian gom dan damar dikemas dalam wadah drum peti yang terbuat dari karton, kayu, atau besi berlapis. Sedangkan Simplicia yang beraroma atau baunya perlu dipertahankan, ini harus dikemas dalam peti kayu berlapis timah atau kertas timah. Kemudian penyimpanan Simplicia kering biasanya dilakukan pada suhu kamar 19-30 derajat Celcius, tapi juga bisa di tempat sejuk 5-15 derajat Celcius atau di tempat dingin 0-5 derajat Celcius, itu tergantung dari sifat dan ketahanan Simplicia. Nah ini ya teman-teman, kemasannya ya boleh plastik, kemudian boleh di karung, atau ini ada karung yang dia ada sirkulasi udaranya, jadi misalnya untuk umbi-umbian yang supaya dia tidak mudah busuk. Kemudian ini juga ada botol-botol untuk penyimpanan cairan. Selanjutnya pemeriksaan mutu. Ya. Jadi pemeriksaan mutu Simplicia ini dilakukan pada waktu penerimaan atau pembeliannya dari pengumpul atau pedagang Simplicia. Simplicia yang diterima harus berupa Simplicia murni dan memenuhi persyaratan umum. Untuk Simplicia seperti yang disebutkan pada buku Farmakope Indonesia. Simplicia yang pada waktu penerimaan belum cukup bersih dicuci dengan air bersih, dikeringkan sampai cukup kering, dan dibungkus atau dimasukkan dalam wadah yang sesuai. Nah, kemudian baru disimpan dalam gudang Simplicia. Jadi ada QC-nya ya yang mengecek apakah Simplicia yang kita peroleh ini sudah bersih atau belum. Nah, ini tadi ya yang gambarnya sama dengan yang pertama, dicek dulu. Kemudian jika Simplicia yang sudah sesuai dan memenuhi persyaratan mutu, maka bisa dilanjutkan untuk pembuatan serbuk, proses ekstraksi, dan diolah menjadi suatu produk. Nah ini ya, ini adalah gambar dari proses penyerbukan. Penyerbukan itu bukan penyerbukan bunga ya. Jadi di sini ini penyerbukan di sini adalah membuat serbuk ya teman-teman. Membuat serbuk, kemudian jadi serbuknya. Setelah jadi serbuk, kita lakukan pembuatan ekstrak ya. Pembuatan ekstrak disebut dengan proses ekstraksi. Nah, selanjutnya dari proses ekstraksi kita lanjut untuk pembuatan sediaan. Bisa jadi pembuatan sediaan kapsul, masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Nah, yang saya tunjuk ini ya, yang saya panah ini, menurut teman-teman, ini metode ekstraksi yang digunakan apa sih? Ada yang tahu nggak? Metode ekstraksi kan banyak ya teman-teman ya. Ada perkolasi, maserasi, kemudian soklet, kemudian reflux, ada juga destilasi dan lain-lain. Nah, menurut teman-teman nih, ini metode ekstraksi yang digunakan apa sih?
Silahkan jawab ya di kolom komentar, akan ada nilai plus ya jawabannya betul. Oke, saya tunggu ya teman-teman ya. 1 menit kelamaan nggak ya? 10 detik aja deh. Yuk, siapa cepat dia dapat nilai. Oke, cukup ya teman-teman ya. Siapa yang jawab metode? Ya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah metode maserasi. Jadi menurut FHI 2013, cara metode maserasi ini ya, jadi ini saya review kembali, jadi teman-teman sebenarnya sudah tahu, cuman ini saya review kembali karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan metode maserasi ini. Makanya ini saya singgung dulu ya di awal ya. Jadi metode maserasi ini menurut FHI dengan cara memasukkan satu bagian serbuk kering simplisia ke dalam macerator. Jadi macerator ini bisa berupa bejana atau botol, kemudian ditambahkan 10 bagian pelarut, kemudian direndam selama 6 jam pertama sekali diaduk, kemudian didiamkan selama 18 jam. Kemudian pisahkan macerat dengan cara pengendapan, sentrifugasi, dekantasi, atau filtrasi. Kemudian ulangi proses penyaringan sekurang-kurangnya 2 kali dengan jenis dan setengah kali dengan pelarut, dengan jumlah pelarut. Kumpulkan semua macerat, kemudian uapkan dengan penguap vakum atau penguap tekanan rendah sehingga diperoleh ekstrak kental. Sebagai contohnya ya, serbuk yang kita gunakan misalkan 100 gram, kemudian pelarut yang digunakan adalah 1000 ml atau 1 liter, kemudian direndam selama 24 jam 1 hari sesekali diaduk, kemudian filtrasi disaring, ampas ditambah dengan pelarut yang baru sebanyak 500 ml, jadi setengahnya ya, setengah dari 1 liter, kemudian direndam kembali selama 24 jam. Kemudian disaring dan didekatkan dengan rotary evaporator sampai terbentuk ekstrak kental. Nah, ilustrasinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di atas ini sedang melakukan maserasi sekali diaduk, kemudian jika sudah 2 hari, kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator. Nah, di lab ada ya alatnya seperti ini. Jangan sampai ketika teman-teman sudah lama di rumah lupa nih bentuk dari rotary evaporator. Jadi alatnya seperti ini. Kemudian setelah di evap akan terbentuk ekstrak kental ya. Ekstrak kentalnya seperti ini. Nah, kita langsung masuk ke alat dan bahan ya. Jadi bahannya akan kita gunakan selama praktikum nanti, yaitu herba meniran, buah pare, bengkoang, lidah buaya, aquades, dan etanol. Kemudian alat yang kita gunakan yaitu pisau. Kenapa pakai pisau? Karena kita akan melakukan pembuatan simplisia, jadi untuk pemotongan. Kemudian alat parut. Alat parut ini kita gunakan untuk memarut bengkoangnya nanti ya. Kemudian masker, handscoon, telenan, tahu ya telenan untuk memotong, alas untuk memotong. Kemudian nampan, ayakan, kertas saring, kain flanel, bejana maserasi, alat-alat dari gelas seperti beker gelas, Erlenmeyer, tabung reaksi segala macam. Kemudian rotary evaporator dan juga oven. Nah, cara kerjanya ya. Yang pertama kita akan melakukan pembuatan sediaan kapsul. Jadi minggu depan kita akan demokan video pembuatan sediaan untuk kapsul ya. Jadi kita tidak membuat kapsul tapi membuat ekstraknya. Jadi yang pertama meniran dan pare. Jadi untuk kapsul itu dari meniran dan pare ya. Meniran dan pare dilakukan pengolahan simplisia sampai dikeringkan, kemudian dibuat serbuk, proses ekstraksi menggunakan maserasi, kemudian ekstraknya siap untuk digunakan pembuatan sediaan kapsul. Yang kedua yaitu pembuatan sediaan hand sanitizer dan obat kumur. Nah, ini dari bahan daun sirih. Nanti dilakukan pengolahan simplisia, pembuatan serbuk, ekstraksi sama menggunakan maserasi, kemudian ekstraknya siap digunakan untuk pembuatan hand sanitizer dan obat kumur.
Selanjutnya pembuatan sediaan sampo ya, sampo. Jadi apa sampo? Kita menggunakan lidah buaya ya. Jadi lidah buaya nanti digunakan diolah ya, diolah simplesianya, kemudian dibuat serbuk. Dibuat serbuk ini digunakan untuk maserasinya. Nah, dan juga bleaching ya. Mohon maaf, sepertinya kalau lidah buaya ini nanti kita tidak buat serbuk ya. Jadi hanya dari gel dan juga daging buahnya langsung kita akan maserasi dan bleaching ya. Bleaching ini merupakan cara atau perlakuan pemanasan tipe pasteurisasi yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit dengan menggunakan air panas. Jadi ada dua metode ya untuk lidah buaya, dengan maserasi dan juga bleaching. Kemudian nanti ekstraknya digunakan untuk pembuatan shampoo. Selanjutnya pembuatan masker. Nah, ini untuk pembuatan masker kita bahannya dari bengkoang ya. Bengkoangnya nanti kita parut, kemudian diperas dan diambil airnya. Air perasan kemudian diendapkan. Nah, sari endapannya ya, sari bengkoangnya kemudian di oven sampai kering. Nah, nanti patinya yang akan kita gunakan untuk pembuatan masker. Nah, sampai sini teman-teman ada bayangan ya. Walaupun belum ada video tutorial pembuatan, tapi setidaknya teman-teman sudah ada bayangan, oh caranya nanti seperti ini loh, begitu. Tapi tenang aja teman-teman, nanti tetap kita akan berikan tutorialnya. Nah, untuk tutorial pembuatan simplesia dan pembuatan ekstrak ini nanti akan kami share untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan cuma hari ini aja ya semangatnya. Besok-besok wah malas lah cuma lihat video doang, nggak tatap muka. Nah, jangan seperti itu. Jadi teman-teman harus semangat karena ini kompetensi kalian begitu ya. Jadi harapannya nanti ketika kalian lulus S1 kalian sudah mampu dan bisa begitu ya membuat hand sanitizer, membuat masker dan lain-lain. Jadi teman-teman harus belajar dulu di sekarang ya, nanti akan menuai hasil di akhir. Nah, untuk pertemuan selanjutnya berarti ada pretest ya, ada pretest tentang materi hari ini ya teman-teman, harus belajar, ada pretestnya nanti. Kemudian jika teman-teman masih bingung ya, masih bingung dengan penjelasan saya tadi atau terlalu cepat, teman-teman boleh menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau di Google Classroom kalian sesuai dengan dosen masing-masing. Begitu ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman suka dengan video saya ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman juga tahu, oh gimana sih cara pembuatan simplesia. Jadi yang pinter nggak cuma kalian aja, biar temennya juga tahu begitu. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jadi nanti ketika saya men-share video selanjutnya, teman-teman bisa langsung tahu dan membukanya. Jadi biar tahu orang pertama nih yang tahu tutorial pembuatan simplesianya begitu. Saya kira cukup ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.